Inilah nyanyian merdeka. Merdeka. Inilah nyanyian merdeka. Ya satu hal yang gue percaya bahwa lagu cinta tuh nggak akan pernah ada habis masanya gitu. Ibaratnya dari dia lebih panjang usianya daripada jasad manusianya yang create gitu. Makanya lagu itu dia bagian yang sangat nggak bisa dipisahin gitu. Makanya kalau dibilang lagu itu punya kedekatan, lagu itu punya cerita, ya itu memang hal yang nggak bisa dibuat-buat. Dalam nulis lagu, konteks nulis lagu ya pasti jujur untuk bisa menuangkan ya hal yang paling personal sekalipun gitu. Tapi kalau dibilang berhubung dengan cerita sendiri atau personal ya mungkin aja. Dan karena tadi gue bilang bahwa itu cerita soundtrack hidup semua orang gitu, dari bangun tidur sampai kembali tidur. Semua orang punya siklus yang mungkin berbeda-beda, tapi ceritanya bisa bertemu dengan dalam satu narasi yang akhirnya oh ya ini nyambung gitu dengan kehidupan masing-masing gitu. Pertama ya kalau dibilang ke gue ya gue sebisa mungkin untuk bisa menuangkan itu secara lebih personal gitu, karena semua lagu yang gue tulis ya sangat personal. Gue inget Chandra Darusman ya, satu musisi yang menginspirasi juga banyak musisi lain. Dia pernah bilang gini, bahwa menulis lagu tuh kayak lu punya anak gitu, dan lu nggak bisa beda-bedakan anak yang lahir dari karya yang lu buat gitu. Musik seperti bangun pagi, dari bangun sampai melakukan aktivitas, bahkan di saat yang ibaratnya pengen silent moment sendiri pun musik nggak akan pernah bisa lepas gitu dari kehidupan gue gitu. Jadi ya musik tuh kayak satu hal yang bisa dibilang ya spiritual thing yang nggak bisa lo gambarkan gitu, tapi pada saat lo mainkan atau lo nyanyikan ya itu punya kedalaman sendiri. Ya music is just like my religion aja gitu. Musik Indonesia berkembang hampir 40 tahun lebih. Musik Indonesia ini secara industri dia berkembang, dan proses perjalanan musik Indonesia ini begitu luar biasa. Maksudnya dinamikanya dari berangkatnya tuh dari industri rekam. Jadi industri rekaman gitu. Jadi dia dimulai dari situ. 40 tahun lebih musik Indonesia ini berjalan, ada industri sebagai sebuah industri kalau bisa dibilang demikian. Kualitas atau individu skill musisinya hari ini tuh luar biasa banyak, pilihannya begitu banyak gitu. Generasinya hari ini maupun ke depan harus tetap punya harapan gitu, maksudnya yang harus dirawat gitu, dijaga, di dalam arti ya seperti bahasanya mungkin dirawat ya, untuk bisa ngelihat bagaimana musik Indonesia ke depan bisa berkembang. Dan saya punya optimisme itu. Kenapa saya bilang punya optimisme? Karena setiap hari lahir begitu banyak talent-talent baru di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke gitu ya, itu tiap hari lahir. Kita bisa lihat di let's say katakan di platform digital gitu ya, begitu banyak sekali talent-talent yang lahir. Nah ini penting untuk dilihat sebagai bukan hanya sebagai aset saja, tapi ini sebagai kekuatan masa depan gitu. Kekuatan di mana kita produktivitas, musik itu bicara produktivitas. Jadi ya produktivitas itu ya dekat dengan anak muda gitu. Ya otomatis itu yang harus dijaga semangatnya ke depan untuk bicara musik Indonesia ke depan. Dan saya melihat bahwa integrasi, maksudnya link musik di Indonesia ini, artinya saya bilang dari hulu ke hilir itu harus berjalan bersama. Di era globalisasi seperti hari ini nggak bisa jalan sendirian lagi, harus jalan sama-sama. Apalagi di era digital seperti sekarang itu udah nggak ada istilah side stream, mainstream, udah nggak ada. Yang ada ya karya kualitas. Karena setiap orang punya pilihannya sendiri masing-masing dalam menikmati karya musik. Itu sebabnya kualitas itu jadi begitu penting. Dan gue sangat meyakini kualitas musik di Indonesia ini ya sangat luar biasa gitu. Di tengah dinamikanya,
Tapi musik Indonesia ini bisa, yang tadi gue bilang, bisa menghasilkan begitu banyak karya-karya atau musisi-musisi keren gitu. Nah sekarang tinggal yang tadi gue bilang bahwa gimana ekosistem musik ini dia bisa berjalan, berkolaborasi dengan private sector, dan kemudian juga akhirnya dapat support dari pemerintah. Dan ini kunci penting dimana kita mau ngeliat musik Indonesia maju ke depan, dan gue sangat yakin kita akan ke sana. Ini setiap kita main mesti pakai. Ini sih mau pakai. Ku terbayang generasi negeriku melayang dan jelajahi bintang, mengungkap semesta. Ilmu pengetahuan terus berkembang, manusia telah melangkah di bulan. Menurut gue musiknya Glenn Fredly keren banget sih. Senior. Aset bangsa. Legendaris lagu cinta untuk anak muda yang sedang galau. Romantis. Penyanyi. Inspiratif. Keren. Suaranya halus banget. Akhir cerita cinta. Memorable. Lagunya selalu enak didengar. Suaranya oke, suaranya bagus banget Glenn Fredly itu. Keren, nemenin saya galau. Legend. Lagunya. Sama dia musisi legendaris sih, jadi kita tahu ya. Siapa yang nggak tahu Glenn Fredly? Yang nggak tahu siapa sih? Untuk saya Bung Glenn itu orangnya blues banget, terus beliau juga ramah banget sih orangnya. Sosok yang tidak pernah tergantikan ya. Generous. Murah hati. Menurutku dia orang yang ramah dan hangat ya kalau sama fans. Jadi kita pernah nih punya cerita, kita pernah Rama-Rama People bikin acara sahur bersama Glenn Fredly di kantor radio dalam. Akhirnya terus dia nanya, kalian pulang pada naik apa ini? Perempuan-perempuan, karena rata-rata ikut perempuan. Aku bawa motor, aku bawa mobil, aku nanti naik taksi. Jam segini naik taksi, dia bilang gitu. Wah gila kalian demi ketemu aku doang, kata dia gitu. Yaudah akhirnya dia minta tolong Kak Ika, kak orderin taksi, dia bilang gitu, orderin taksi. Kita milih semua langsung pulang. Yaudah tuh taksi datang, dia keluar dulu, ayo dia ngantar kita semua keluar. Terus dia datengin bapak taksinya, Pak hati-hati pulangnya, dijaga tolong ya adik-adik saya di jalan. Dia bilang begitu ke bapak taksinya. Terus yang naik motor semua disamperin dibilang hati-hati, yang naik mobil semua dibilang hati-hati. Pokoknya hangat banget. Itu sih salah satu yang mungkin sampai sekarang gak bakal kita lupain. Cuman 2 kata sih, orangnya sangat hangat. Baik untuk fans yang dia udah kenal lama maupun yang kenal baru, itu dia selalu welcome. Kalau dibilang orangnya gimana, dia banyak memberikan contoh teladan yang baik untuk kami, memberikan keluarga yang baru dalam wadah yang kami sebut dengan RP tadi. Dan Bung selalu mengajarkan hal-hal kemanusiaan yang baik. Dan itu kalau ke RRP nggak pernah mikir kita itu fanbase-nya. Dia selalu mikir kita ini adalah keluarganya.
Setiap ketemu, dia nggak pernah segan-segan memeluk kita dengan tangan terbuka dan menerima kita sebagai bagian dari dirinya. Glenn itu selalu ngajakin kita untuk melakukan kegiatan yang membagikan kebaikan, yang nggak garage sale, atau buka bersama bareng anak yatim, atau pernah kita diajak ngumpulin buku waktu ulang tahunnya Glenn di clubhouse dekat rumahnya Glenn. Saya berterima kasih sama Glenn karena Glenn adalah salah satu inspirasi hidup saya. Dia salah satu sosok yang membuat hidup saya banyak berubah. Iya, jadi berbarengan juga tahun lalu pandemi datang, Bung meninggalkan kita semua. Kondisinya memang sangat tidak baik waktu itu ya, tahun lalu. Kita harus memikir keras banget, memutar otak bagaimana bisa mempertahankan M-Block gitu ya. Karena memang situasinya sangat sulit. Tapi memang di situasi krisis akhirnya menjadi semakin kreatif gitu. Akhirnya kita create M-Block Market yang memang intinya berjualan sembako juga gitu ya, tapi juga menampilkan brand-brand lokal yang keren ada di situ. Iya, memang tipikal seperti almarhum Bung Glenn ini one in a million gitu. Jadi di industri musik satu-satunya lah dia. Jadi ketika dia meninggalkan kita, penggantinya juga susah nyarinya. Dan sampai hari ini saya belum melihat figur yang bisa memiliki kemampuan bisa ngeblend seperti beliau gitu ya. Penyanyi juga, pejuang kemanusiaan juga gitu ya. Dan supporter terhadap rakyat jelata juga gitu. Jadi memang bisa dibilang saat ini di industri musiknya sendiri belum menemukan figur yang seperti Glenn gitu, dan tidak tergantikan pastinya gitu ya. Ide-idenya yang belum terrealisasi, yang mungkin bisa kita lanjutkan, itu coba kita teruskan gitu. Jadi memang untungnya dengan banyaknya ide yang dia udah buat, itu menjadi inspirasi yang abadi sih ya. Dan kita coba teruskan membawa obornya sampai memang benar-benar industri musik ini nanti bermanfaat bagi semua. Nggak cuma buat ekosistemnya, tapi buat masyarakat yang ada di sekitar venue, di sekitar tempat pertunjukan dilakukan gitu ya. Itu sih, itu yang paling penting kayaknya dari Bung Glenn, memperbaiki ekosistem musik di Indonesia. Pesan dan semangatnya Bung Glenn ya, yang paling saya ingat itu adalah bagaimana perjuangan untuk membuat sebuah ekosistem musik yang sehat, yang menyejahterakan nggak cuma bagi pencipta lagu, penyanyi, tapi juga buat seluruh pelaku di industri musik itu sendiri gitu. Jadi dia memang nggak melihat ada kasta yang berbeda antara kru dengan performer, antara manajer dengan booking agent gitu. Dia melihat bahwa masing-masing ini punya peran yang besar gitu di dalam industri musik. Dan kalau memang semuanya bisa mendapatkan kesempatan yang sama, mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan yang sama gitu, itu bisa terjadi asal memang masing-masing pemangku kepentingannya tuh punya visi yang bisa dibilang melihat bahwa pencipta lagu adalah awal dari semua ini terjadi. Jadi semuanya berangkat dari lagu gitu. Itu sih. Ia kumpulan bunyi-bunyian yang ditata, lalu kalau buat saya dikasih kata-kata gitu. Sebagai
teman di kala suka dan duka. Di studionya Iwang Nur Said dulu waktu saya lagi rekaman sama Iwang, anak muda gitu antusias itu lihat proses rekaman. Wah, lihat apa matanya gitu, terus senyumnya. Ya di tempatnya Iwang gitu. Siapa tuh Bang? Oh itu Glenn, penyanyi, ada penyanyi baru gitu. Jadi, Glenn tuh sangat terobsesi dengan musik, khususnya ekosistemnya tuh. Ekosistem yang baik. Saya pun demikian. Ya kalau belum sempat ngomong ya itu saya pengen ketemu, ngobrol dan berbuat untuk apa yang bisa dikerjakan supaya itu bisa terwujud. Waktu di Medan Glenn sempat datang ke saya nginep satu penginapan, dia nginep di situ juga, dia rupanya pertunjukan juga. Rupanya ada acara yang di Ambon itu, ada acara musik apa hari musik itu. Glenn rupanya aktif di situ untuk apa acara-acara itu. Dia sangat ingin sekali lihat atau merasakan ekosistem musik yang bagus. Saya sepakat sama Glenn, hanya memang waktu itu sehingga saya nggak bisa pergi ke Ambon. Oh ya, itu Glenn cerita tentang ekosistem musik itu detail loh. Dia pakai laptop, pakai ini, ada gambaran-gambaran. Saya bilang ini musisi tapi kok cerdas banget gitu ya. Dia tahu apa, dia jabarin semuanya itu untuk presentasi di Ambon itu. Saya kaget juga, wah. Ya setiap konser selalu berkesan buat saya. Bukan cuman sekedar apa simbol-simbol keindonesiaan gitu, tapi itu sangat terasa di penonton, di apa energi yang terasa di saya di atas panggung itu. Kita sangat merindukan Indonesia yang apa ya, yang ideal gitu kan. Terlebih kalau pas lagi tour itu, pas lagi tour konser, wah itu membangkitkan nasionalisme saya. Pada saat naik pesawat umpamanya, begitu lihat ke bawah, situ banyak pulau-pulau, wah luar biasa ya, luas dan kaya raya dan indah gitu. Begitupun kalau jalan darat naik bus, itu ketemu setiap daerah kan, suku bangsa yang beragam itu kan. Kalau kita berhenti di pom bensin atau makan atau apa, kan ketemu orang-orang yang berbeda setiap itu menarik juga gitu. Bahasanya maupun kebiasaan-kebiasaannya. Begitupun kalau naik kereta api, wah hamparan sawah itu luar biasa ya. Yang Pulau Jawa terutama itu. Mungkin Sumatera sekarang kereta api kan udah ada ya di mana-mana itu ya, Sulawesi atau apa. Terus kalau naik kapal laut pun begitu, nyebrang dari pulau ke pulau, selalu menyenangkan. Lihat ikan-ikan berenang, lihat laut-laut gitu. Jadi pada saat konser dan terlebih lagi pada saat tour itu makin sayang kita sama Indonesia. Tetap antusias, dia kan sangat antusias, tetap bersemangat gitu kan, gembira dan selalu bersyukur atas yang Tuhan berikan sama Glenn. Saya ingin sekali ngomong gitu. Dan dia punya teman-teman yang luar biasa asik gitu ya, kayak band pengiringnya itu, wah bagus banget gitu. Jadi saya ingin kalau ketemu sempat ngobrol, banyak-banyak bersyukur Glenn gitu. Itu terakhir ketemu dia di Makassar tuh ya? Ya di Makassar. Pada saat di Makassar kan dia main tuh sebelum apa ya? Januari. Bagus banget dia main nyanyinya, terus improvisasinya, dan
bandnya, waduh, indah banget. Hebat ya. Terus sempat ngobrol kan, selesai dia turun di barikade itu ngobrol, ayo kapan bikin apa, yuk bikin gitu kan. Ngajakin di rumah. Cuman di rumah saya ada bikin konser. Tapi setelah itu pandemi ya. Dan dengar kabar dan pulang. Bisa banget, bisa banget. Itu tadi sangat berasa kalau pada saat ada konser, ada tur konser, melibatkan industri terutama. Terus macam-macam yang ikutannya itu, ada transportasi, makanan yang dijual, tiketing, terus suasana kota itu jadi rame, jadi meriah. Ya. Tapi itu apalagi kalau ekosistemnya oke, ekosistem musiknya itu benar-benar terjaga, rapi gitu, sehingga para pemusik nggak usah bingung. Nah, terbukti waktu kampanye itu kan dominasi musisi kan, dominan pemusik dangdut itu di setiap ajang-ajang kampanye. Itu kan memilih pemimpin. Nah, kalau dapat pemimpin yang bagus kan, ngerti soal ekonomi kan, paling nggak musik. Terus di mana, di Amerika kalau nggak salah itu, industri hiburan atau musik itu nomor 2 setelah senjata kan, atau bisnis senjata. Jadi kan itu bukti bahwa hiburan khususnya musik itu bisa banyak berbuat buat tatanan ekonomi kan, kalau pertanyaan itu tadi kan. Ya penting banget gitu, apalagi ngomong industri kan. Lintas kreatif itu maksudnya dari macam-macam kesenian support untuk musik gitu kan ya. Nah, menurut saya Indonesia udah harus serius memikirkan ini loh, induk kesenian. Induk kesenian itu kan teater ya, musik bagian dari kesenian, induknya ya teater. Di dalam teater itu baik itu tradisi maupun modern atau kontemporer, itu ada sastranya, ada seni rupanya, ada seni suaranya, ada seni gerak. Jadi kalau Indonesia serius dalam perkembangan teater, insya Allah musik pun ikut terdampak gitu. Apalagi sekarang kan pakai teknologi ya, di laptop, internet segala macam itu, warnanya jutaan warna, sound juga jutaan. Terus pilihan-pilihan animasi dan segala macam lah itu. Jadi kalau itu saling ini ngomong industri. Jadi, kalau saling menunjang itu bagus banget gitu. Tapi kalau ngomong lebih dalam lagi, ya itu selera dari pemusiknya, apakah mau melibatkan seni lain-lain atau hanya musik, ya itu terserah. Tapi kalau secara global, secara industri gitu yang umum, sangat menunjang lintas kreatif. Apalagi di kalau televisi itu kan mungkin era-era digital begitu ya, sangat mungkin. Ya terutama itu tadi tuh, kalau serius di perkembangan teater itu sangat menunjang untuk musik, karena banyak ide-ide nggak terduga dari situ gitu. Dan itu dilatih, bukan cuman sekedar spontan, tapi dilatih sehingga hit dunia kayaknya gitu ya, musik-musik dunia ya, kalau kita lihat ada perlombaan award gitu, tata panggungnya, serem banget ya. Teknologi sound system juga itu, makin keren ya. Berat bebanku meninggalkan, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa daya, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita.
Kekasihku, sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Selamat tinggal kisah sejatiku, oh pergilah. Sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Berakhir Generasi ini adalah generasi pencinta damai, teman-teman. Jangan biarkan diskriminasi, rasisme, radikalisme ini menguasai. Apalagi kalian harus tidak ada dendam yang boleh kita wariskan buat generasi hari ini maupun ke depan. I love you. Damai dan cinta menjagamu, mulai hari ini ke masa depan. Seperti air hidup mengalir, damai dan cinta menjaga langkahmu.